Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Kanona berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Kanona juga berharap semuanya sudah siap memiliki sikap yang baik untuk beribadah. Sudah duduk yang rapi, tidak lagi ganggu saudaranya, tidak sambil makan atau minum, apalagi sambil tidur-tiduran. Kita mau beribadah kepada Tuhan yang kudus. Nah, Tuhan itu senang kalau melihat anak-anak semua beribadah dengan sopan, dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita membuka ibadah hari ini dengan kita sama-sama menyanyi pujian yang berjudul Hai Domba, dengarlah suara gembalamu. Pujian ini menceritakan tentang Yesus sebagai gembala yang dengan penuh kasih mencari kita sebagai domba-dombanya. Terkadang kita nakal, kita tidak setia, tetapi gembala kita setia memanggil dan menunggu kita. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Dengarlah suara gembalamu memanggilmu pulang. Hari telah malam, dirimu tersesat, bahaya mendekat. Sadarlah kau cepat, lihat gembalamu. Betapa kasihnya Ia mencarimu, memanggil-manggil namamu. Hai domba, lekaslah, tinggalkan tempatmu, larilah padanya, Ia akan memelukmu. Domba, dengarlah suara gembalamu memanggilmu pulang. Hari telah malam, dirimu tersesat, bahaya mendekat. Sadarlah kau cepat, lihat gembalamu. Betapa kasihnya Ia mencarimu, memanggil-manggil namamu. Hai domba, lekaslah, tinggalkan tempatmu, larilah padanya, Ia akan memelukmu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan sama-sama beribadah, kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami untuk dengan sikap yang baik, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti firman yang disampaikan, dan terlebih kami dapat melakukan firman Tuhan ini setiap hari. Tuhan Yesus menolong Kanona supaya juga dapat bercerita dengan baik kepada setiap anak-anak. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu benda apakah ini? Gambar apa ini? Coba adik-adik lihat. Dan adik-adik tebak gambar apa ini? Benar sekali adik-adik, ini adalah sebuah sumur. Nah adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari dalam sumur adik-adik? Tentunya air ya adik-adik, dari dalam sumur kita bisa mengambil air. Nah adik-adik, siapa yang di rumahnya punya sumur? Nah kalau di rumah Kanona punya sumur loh adik-adik. Nah pada zaman Tuhan Yesus dulu adik-adik, kebanyakan orang bisa mengambil air dari sumur adik-adik. Mereka mengambil air dari sumur itu dengan menggunakan ember. Kemudian mereka menarik airnya
dan mereka bisa meminum dari sumur tersebut. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia pergi ke sumur untuk mengambil air. Nah, Tuhan Yesus memberitahukan perempuan ini tentang air yang sangat istimewa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang minum air ini tidak akan haus selamanya. Nah, cerita hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42 adik-adik di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, di minggu yang lalu adik-adik kan sudah mendengarkan cerita tentang seorang yang pergi menemui Tuhan Yesus di malam hari. Ketika itu Yesus sedang berada di Yerusalem. Nama orang tersebut adalah Nikodemus, benar sekali. Ia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama, seorang yang terpelajar. Nah, selama hidupnya, Nikodemus ini berusaha untuk mendapatkan jalan masuk surga dengan berusaha melakukan perbuatan baik dan banyak peraturan tambahan lainnya. Tetapi Tuhan memberikan pengajaran buat dia, memberitahu dia bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi keluarga Allah, untuk bisa masuk surga, hanyalah dengan lahir baru. Ketika kita sudah lahir baru, maka Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang baru untuk kita bisa bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang seseorang yang juga bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia juga perlu untuk bertobat dari dosanya. Dia harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kisah ini dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan dari daerah yang bernama Yudea ke Galilea, adik-adik. Nah, pada saat itu kan belum ada kendaraan, adik-adik. Belum ada mobil atau motor seperti sekarang. Jadi mereka harus berjalan kaki, adik-adik. Nah, supaya bisa cepat sampai ke Galilea, mereka harus melewati sebuah daerah yang bernama Samaria. Tetapi adik-adik, pada zaman itu orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, Yesus dan murid-muridnya ini kan adalah orang Yahudi, adik-adik. Nah, pada zaman itu kebanyakan orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Kenapa adik-adik? Iya, karena orang Yahudi merasa bahwa hidup mereka itu lebih baik dari orang Samaria dan mereka tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Sehingga biasanya mereka lebih memilih untuk putar haluan, memilih jalan lain yang walaupun lebih jauh asal mereka tidak melewati daerah Samaria. Wah, adik-adik, ini baik atau tidak? Apakah kita boleh merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Bahkan kita boleh membenci mereka? Apakah kita boleh berkata, mereka tidak sebaik saya tidak mau bergaul dengan mereka, saya benci dekat-dekat mereka? Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh adik-adik. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kita harus selalu mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, kita kembali ke cerita kita ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan dari Yudea ke Galilea, menurut kalian jalur mana yang Yesus pilih? Ya, benar sekali adik-adik. Yesus memilih melewati jalur Samaria, adik-adik. Yesus tidak keberatan berjalan melewati daerah Samaria karena Yesus tidak membenci orang Samaria. Yesus tidak mempermasalahkan dari mana kita berasal atau apa warna kulit kita. Yesus tidak pernah memilih-milih dengan siapa Yesus bergaul. Nah, adik-adik, setelah Yesus dan murid-murid ini kan mereka berjalan, tentunya mereka merasa capek, merasa lelah, merasa lapar, merasa haus. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada sebuah sumur, adik-adik. Wah, mereka senang sekali ya ketika melihat sumur itu. Kenapa mereka senang? Karena pastinya mereka bisa beristirahat di situ, mereka bisa minum di situ. Pada zaman itu adik-adik, mereka bisa langsung minum air dari sumur karena sumur pada waktu itu belum terkontaminasi airnya, masih bersih, bisa langsung diminum. Tetapi kalau sekarang sebaiknya kita jangan minum langsung ya dari sumur ya adik-adik. Sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak untuk menjaga kesehatan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur adik-adik. Dan murid-muridnya pergi untuk mencari
tempat untuk bisa mereka membeli makanan. Nah, ketika Yesus sedang duduk adik-adik, datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur tersebut. Dia datang membawa tempayan, membawa embernya supaya dia bisa mengambil air tersebut dari sumur. Nah, pada saat itu perempuan ini terkejut. Ketika dia sampai, Tuhan meminta air minum kepadanya. Wah, perempuan ini berkata, "Masa engkau seorang Yahudi minta air kepadaku yang adalah orang Samaria?" Karena kan yang seperti awal Kanuna katakan, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria kan adik-adik. Nah, sehingga perempuan ini merasa aneh ketika Yesus meminta air darinya. Kemudian Yesus menjawab dia adik-adik. Yesus katakan bahwa jika engkau tahu siapa aku, maka engkau akan meminta air daripadaku. Aku akan memberikan kepadamu air hidup. Wah adik-adik, perempuan ini merasa aneh lagi. Bagaimana Yesus yang akan memberikan dia air? Sedangkan Yesus tidak punya ember, tidak punya timba untuk mengambil air dari sumur. Nah adik-adik, Yesus lanjut lagi. Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Wah adik-adik, perempuan ini menjawab, "Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak perlu datang lagi ke sini untuk menimba air." Wah adik-adik, perempuan itu tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa maksud Yesus. Dia mengira Yesus akan memberikan air istimewa atau air ajaib yang dapat menghilangkan hausnya untuk selamanya. Padahal adik-adik, Yesus sedang berbicara tentang air rohani, yaitu hidup kekal yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk dapat mengerti hadiah istimewa yang Yesus tawarkan kepadanya, maka perempuan ini harus menyadari dulu bahwa ia adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Nah, lalu Yesus berkata kepadanya, "Panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Perempuan itu menjawab, "Aku tidak punya suami." Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Tepat katamu, engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu itu bukanlah suamimu." Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang perempuan ini adik-adik, walaupun Tuhan Yesus belum pernah bertemu dengan dia sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu semua dosa kita. Dosa kita terbuka di hadapan Tuhan. Yang suka nakal, suka malas-malasan, suka marah-marah, tidak sayang kakak adiknya, tidak patuh orang tua. Tuhan tahu semua itu adik-adik. Tuhan tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Dan yang terpenting, Tuhan tahu bahwa perempuan itu membutuhkan juru selamat adik-adik. Nah, seperti perempuan itu, kita juga adalah orang berdosa yang tentunya membutuhkan juru selamat. Ketika Yesus menyebutkan dosanya, dia menjadi tidak tenang adik-adik. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Di manakah Allah yang harus disembah?" Dia juga mengatakan kepada Yesus bahwa jikalau nanti Mesias datang, Mesias akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kemudian Yesus katakan, "Akulah Mesias yang kalian nantikan itu." Wah, mendengar Yesus menjawab seperti itu, perempuan itu segera berlari adik-adik. Dia berlari dengan gembira, dengan sukacita, dan cepat-cepat dia berlari menuju ke kota. Untuk apa? Untuk memberitahu orang-orang di situ. Dia katakan, "Mari, mari, lihatlah. Di sana ada seorang yang mengatakan bahwa ia adalah Kristus. Dia tahu segala sesuatu tentang aku." Kemudian adik-adik mendengar perkataan perempuan itu, banyak orang-orang Samaria yang datang, mereka pergi untuk melihat Yesus. Maka pada saat itu Yesus memilih untuk tinggal di daerah itu selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus, dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus, dan mereka berkata bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah adik-adik, seperti perempuan di tepi sumur dan juga orang Samaria, kita pun memerlukan Roh Kudus untuk memberikan hati yang baru kepada kita.
supaya kita dapat bertobat dari dosa kita dan kita dapat mengasihi serta percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan hidup yang kekal. Tuhanlah yang dapat memberikan kita surga. Karena itu adik-adik, marilah setelah kita mempunyai hati yang baru, kita harus bisa hidup yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Jangan lagi jadi anak yang nakal, taat papa mama, sayang saudaranya, mengasihi teman-teman, rajin sekolah minggu, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita jadi anak Tuhan yang punya hati yang baru, hidup yang baru, menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian cerita kita hari ini, dan ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Siapa anaknya yang diutus? Ya, Yesus yang sudah diutus ke dalam dunia sehingga kita bisa memperoleh hidup. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ayat hafalan ini adik-adik harus hafal, kemudian dibuatkan video ya, dan dikirim ke guru-guru supaya guru-guru juga tahu bahwa adik-adik ini benar sudah menghafalnya. Jangan-jangan selama kita sekolah minggu online, adik-adik tidak pernah menghafal ayat hafalan lagi. Oke, semuanya menghafal ya, dibuat video, dikirim ke ibu guru masing-masing. Nah, kemudian ada aktivitas juga yang harus adik-adik kerjakan. Untuk adik-adik kelas kecil akan membuat aktivitas sumur dan tempayan seperti ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik kelas besar akan membuat aktivitas menjawab pertanyaan, dan jawabannya itu ada di pinggir sumur adik-adik. Nah, setelah menjawab pertanyaan, adik-adik juga harus mewarnai gambar perempuan Samarianya. Jangan lupa setelah semuanya mengerjakan, difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi sebuah pujian sebagai tekad kita. Kita mau menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyi pujian ini dengan gerakan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo keluarga. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk mendengarkan cerita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami hati yang baru untuk kami bisa bertobat, untuk kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menjadi pedoman kami untuk kami menjalani kehidupan kami menjadi anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati
kehidupan kami bersama orang tua, keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kami dalam studi kami juga. Tuhan berikan kami semua kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini, dan biarlah Tuhan menolong supaya di minggu yang akan datang kami tetap setia untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu online kita hari ini. Tetap ikuti sekolah minggu online di minggu depan ya. Dan tetap menjaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.